Oke, kita mulai ya. Pasti udah sering banget kan dengar istilah hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa sih ungkapan ini kayaknya nempel banget dan relevan terus di Indonesia. Kita akan lihat potret timbangan keadilan yang kadang terasa berat sebelah. Jadi gini, di satu sisi kita punya hukum yang ideal, yang tertulis di buku-buku, di undang-undang, yang menjanjikan kalau semua orang itu sama di mata hukum. Keren kan? Tapi di sisi lain ada realita. Kenyataan di lapangan yang sering banget bikin kita geleng-geleng kepala. Nah, jurang antara yang seharusnya dan yang terjadi inilah yang mau kita bahas. Ini dia inti masalahnya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini tuh bukan cuma slogan kosong loh. Ini adalah cerminan dari apa yang dirasain banyak orang. Rasanya hukum itu garang banget kalau berhadapan sama rakyat kecil, tapi kok kayak ompong gitu ya kalau yang kesandung itu orang-orang kaya atau yang punya kuasa. Nah, ini dia nih yang bikin miris. Coba lihat deh kontrasnya. Di kiri, kita punya das solon, atau apa yang seharusnya. Konstitusi kita udah jelas banget bilang, semua warga negara itu kedudukannya sama di mata hukum. Itu idealnya. Tapi, lihat yang kanan, das sein, atau apa yang sebenarnya terjadi. Realitanya, kepercayaan publik anjlok karena ngerasa penegakan hukumnya berat sebelah. Jomblang banget kan? Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat beberapa contoh nyata yang bikin timbangan keadilan ini rasanya pincang. Kita bakal bandingin kasus-kasus yang viral dan bikin publik rame-rame mempertanyakan, kok bisa gini? Kita mulai dari kasus Nenek Asyani. Bayangin deh, seorang nenek berumur 63 tahun harus sampai diseret ke pengadilan. Tuduhannya apa? Mencuri beberapa batang kayu jati milik perhutani yang kalau kita lihat skalanya, ya ampun, kecil banget. Dan coba tebak vonisnya? 1 tahun penjara. Iya beneran 1 tahun. Seorang nenek divonis 1 tahun penjara karena tuduhan mencuri 7 batang kayu jati yang bahkan menurut beliau itu dari tanahnya sendiri. Nggak cukup sampai di situ. Selain kurungan penjara, Nenek Asyani juga harus bayar denda. Berapa? 500 juta rupiah. Angka yang gila-gilaan kan? Ini benar-benar nunjukin betapa tajamnya hukum kalau yang dihadapi adalah orang yang nggak punya apa-apa. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain timbangan. Kita lihat kasus yang melibatkan orang dengan status yang, ya bedalah. Seorang pengemudi mobil mewah. Kasus ini sempat viral banget, jadi pengemudi ini nyetir sambil mabok terus nabrak motor sampai menewaskan 2 orang sekaligus. 2 nyawa hilang gitu aja, karena kelalaian 1 orang. Dan vonisnya? 10 bulan penjara. Tunggu. Lebih ringan dari Nenek Asyani tadi. Iya, menghilangkan 2 nyawa, hukumannya cuma 10 bulan. Kontrasnya ini loh yang bikin kita semua geram. Nah, kutipan ini pas banget buat gambarin perasaan publik waktu itu. Banyak banget yang bilang vonis ini mencederai rasa keadilan. Gimana enggak? 2 nyawa manusia kok rasanya dihargai lebih murah daripada 7 batang kayu jati? Ini pertanyaan besar buat kita semua. Kalau tadi kita ngomongin soal vonis yang jomplang, sekarang kita naik level ke sesuatu yang lebih ngeri lagi ketika keadilan itu sendiri diduga bisa ditawar, bisa dibeli. Coba kita lihat drama hukum di kasus Ronald Tanur ini. Awalnya dia dituntut 12 tahun penjara karena menganiaya pacarnya sampai meninggal. Juli 2024, putusannya malah bebas murni. Jelas publik ngamuk kan? Akhirnya, Mahkamah Agung turun tangan, putusan bebasnya dibatalin, dan dia divonis 5 tahun. Nah, puncaknya, 3 hakim yang membebaskan dia sekarang malah jadi terdakwa karena diduga terima suap 4,6 miliar rupiah. Wow, jadi ini bukan lagi soal tafsir hukum, tapi udah ada dugaan jual beli putusan. Ketidakadilan itu ternyata nggak berhenti cuma sampai di ruang sidang loh. Yuk kita intip apa yang terjadi di balik tembok penjara. Nah, ini temuan waktu ada sidak di Lapas Sukamiskin, penjara yang isinya banyak koruptor. Sel mereka itu bisa disulap jadi kayak kamar pribadi yang nyaman banget. Ada AC, kulkas, microwave, TV, lengkap. Beda banget sama kondisi penjara lain yang katanya udah kayak sarden, penuh sesak, dan serba terbatas. Dan tentu aja semua kenyamanan ini ada harganya ya. Katanya sih buat dapat paket fasilitas mewah ini, napi harus siapin duit sekitar 200-500 juta. Jelas banget kan kalau punya uang dan kuasa, perlakuan istimewa itu bisa dibeli. Bahkan di dalam penjara sekalipun. Tapi, di tengah semua cerita yang bikin pesimis ini, ternyata muncul satu kekuatan baru. Kekuatan yang gak disangka-sangka, yang lahir dari jari-jari kita semua. Kekuatan para netizen.
Pernah dengar kan istilah no viral, no justice? Ini makin sering kedengeran. Artinya sebuah kasus seringkali baru ditangani dengan benar dan serius setelah heboh di media sosial. Seolah-olah tekanan publik inilah yang jadi bahan bakar buat aparat biar gerak cepat. Terus gimana sih cara kerjanya? Biasanya polanya gini. Ada kasus ketidakadilan yang muncul ke permukaan, terus netizen rame-rame naikin pakai tagar sampai viral. Nah, media massa langsung ikut meliput, bikin tekanannya makin besar. Ujung-ujungnya, barulah aparat bergerak buat merespons. Kekuatan kita semua ini jadi kayak pengawas dadakan. Nah, setelah lihat semua potret tadi, kita jadi sampai di sebuah perenungan. Terus ke depannya gimana? Apa sih yang sebenarnya kita harapkan dari sistem hukum di negara ini? Kesimpulannya sih udah jelas banget ya. Jurang antara hukum yang ideal di atas kertas sama prakteknya di lapangan itu masih menganga lebar. Ini bukan cuma soal vonis yang beda-beda, tapi juga soal intervensi kekuasaan dan gimana uang bisa bikin hukum jadi bengkok. Dan saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Di satu sisi, bagus sih ada kekuatan publik yang bisa maksa sistem buat jadi lebih adil. Tapi di sisi lain, kalau keadilan itu harus nunggu viral dulu, kalau nasib seseorang bergantung pada algoritma media sosial, apakah itu benar-benar keadilan yang sejati? Yang seharusnya jadi hak setiap orang tanpa perlu teriak-teriak dulu? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah menyimak.